Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah dengan NIM M0212210119 dari kelas Teknologi Pengolahan dan Pengerjaan Kayu Solid E, dan saya merupakan kelompok P, dan di sini saya akan memberikan paparan bagaimana proses finishing pada produk kayu yang telah saya ulas di tugas sebelumnya. Langsung saja terkait produk kayu yang saya pilih itu yaitu kursi kayu, dimana pada proses identifikasi terkait tipe finishing atau jenis bahan finishing pada produk ini, saya paparkan bahwa tipe finishing atau jenis bahan finishing yang digunakan pada tipe produk ini yaitu tipe yang transparan, yang dimana tergolong jenis seperti pernis, yaitu dimana pernis ini campuran dari resin dan getah pinus. Selanjutnya terkait bagaimana proses tahapan finishing, dimana proses tahapan finishing ini terbagi ke beberapa tahap-tahap. Yang pertama itu tentunya ada tahap persiapan permukaan, di mana persiapan permukaan ini seperti pengamplasan atau sanding, di mana kita mengamplas seluruh permukaan kayu untuk menghilangkan ketidaksempurnaannya seperti adanya goresan atau bagaimana bekas-bekas gergaji yang tertinggal. Dan terkait bagaimana pembersihan. Nah, setelah dilakukan pengamplasan itu tentunya kita harus membersihkan bagaimana debu-debu hasil pengamplasan, biasanya dengan kain lembab atau bisa menggunakan kompresor udara untuk memastikan permukaan-permukaan tersebut benar-benar bersih dari partikel debu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pewarnaan atau kita sebut saja terkait jenis lapisan akhir sesuai kebutuhan kita, seperti kita akan menggunakan pernis. Ada juga opsi lain yaitu lak. Pengaplikasian lapisan ini biasanya menggunakan kuas, kain atau berupa semprotan dengan gerakan yang halus dan merata. Terus ada tahap pengeringan, di mana tahap pengeringan ini memberikan kesempatan kepada lapisan itu untuk kering dengan sempurna. Terus ada beberapa jenis finishing. Mungkin pengaplikasian beberapa lapisan ini dengan pengamplasan ringan, diantaranya mungkin lapisan yang akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang terakhir itu ada inspeksi akhir atau kita sebut saja pemeriksaan kualitas. Pemeriksaan kualitas ini biasanya dilakukan secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada area yang terlewat atau cacat pada lapisan finishing. Biasanya dengan mengamati atau menyentuh permukaan untuk memastikan bagaimana kehalusan dan keseragaman warna serta kilau dari produk tersebut. Nah, bagian yang ketiga itu terkait bagaimana komentar atau saran saya untuk jenis atau tipe finishing yang digunakan pada produk ini. Nah, kayu yang digunakan pada produk ini terlihat solid atau berkualitas tinggi, di mana tekstur alami kayu sangat terlihat dan memberikan nuansa alami dari corak-corak kayu tersebut. Namun menurut saya sebaiknya pada bagian bawah produk itu perlu diperhatikan agar lapisan lebih merata atau pewarnaan atau tahap finishingnya lebih merata. Terus hal ini termasuk penting karena hal tersebut bisa saja memberikan tampilan yang konsisten dari segala sisi. Terkait detail sambungannya juga pada beberapa bagian ada sedikit celah yang mungkin bisa diperbaiki untuk memastikan bagaimana kekuatan maksimal. Mungkin itu yang sempat saya paparkan terkait bagaimana ulasan proses finishing pada produk yang saya pilih dari kelompok P. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.